Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Abdillah dari kelas 3A D3 Teknik Telekomunikasi dengan NIM 2101052001. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan 2G. 2G adalah singkatan dari teknologi generasi kedua telepon seluler. Teknologi ini hadir menggantikan teknologi seluler pertama, yaitu 1G, yang menggunakan sistem analog seperti AMPS. 2G menggunakan sistem digital untuk mengirimkan data, yang memberikan beberapa keunggulan dibandingkan 1G. Yang antara lainnya, yang pertama, kualitas suara yang lebih baik. Dua, kemampuan mengirim dan menerima SMS. Kemudian yang ketiga, keamanan yang lebih baik. 2G atau bisa disebut GSM, yaitu Global System for Mobile Communication, yang merupakan teknologi yang mengkombinasikan antara teknik TDMA atau Time Division Multiplex Access dan teknik FDMA, Frequency Division Multiplex Access. GSM menggunakan frekuensi carrier selebar 200 kHz. Teknologi telekomunikasi seluler modern mulai dari 1G, 2G, dan seterusnya. Kemungkinan komunikasi dua arah secara downlink dan uplink, atau disebut sebagai duplex transmission. Ada dua cara duplex transmission, yaitu yang pertama FDD, Frequency Division Duplex, pentransmisian komunikasi secara uplink dan downlink menggunakan frekuensi yang berbeda. Jarak antara frekuensi uplink dan downlink disebut dengan duplex distance. Yang kedua yaitu TDD, Time Division Duplex, pentransmisian komunikasi secara uplink dan downlink menggunakan frekuensi yang sama, tetapi pada waktu yang berbeda. Terdapat switch waktu yang sangat cepat antara komunikasi uplink dan downlink, sehingga pada penggunaan masih bisa merasakan komunikasi yang kontinu. Jadi 2G diluncurkan secara komersial pada tahun 1991 di Finlandia. Standar 2G yang paling populer adalah GSM tadi, yaitu Global System for Mobile Communication, yang digunakan oleh sebagian besar operator seluler di dunia. Kemudian berikut adalah arsitektur jaringan GSM. Yang pertama yaitu Mobile Session (MS), terdiri dari mobile telepon. MS dilengkapi dengan sebuah smart card yang dikenal dengan SIM, Subscriber Identity Module, yang berisi nomor identitas pelanggan. Yang kedua, Base Station System (BSS) merupakan bagian dari jaringan yang menyediakan interkoneksi dari MS ke peralatan dasar switching. BSS terdiri dari 3 perangkat, yaitu yang pertama Base Station Controller (BSC). BSC ini membawai satu atau lebih BTS serta mengatur traffic yang datang dan pergi dari BSC menuju MSC atau BTS. Kemudian Base Transceiver Station atau BTS. BTS ini merupakan perangkat pemancar dan penerima yang mengirimkan pelayanan radio kepada MS. Kemudian yang ketiga, transcoder. Transcoder berfungsi untuk translasi MSC dari 64 kbps menjadi 16 kbps dan juga untuk efisiensi kanal traffic. Kemudian yang bagian ketiga, network switching system atau NS, yang berfungsi sebagai switching pada jaringan GSM, manajemen jaringan, dan sebagai interface antara jaringan GSM dengan jaringan lainnya. Komponen NSS pada jaringan GSM terdiri dari yang pertama, Mobile Switching Center (MSC). MSC didesain sebagai switching ISDN atau Integrated Service Digital Network yang dimodifikasi agar berfungsi untuk jaringan seluler. Yang kedua, Homologation Register (HLR). MSC didesain sebagai switch ISDN yang dimodifikasi agar berfungsi untuk jaringan seluler. Kemudian yang ketiga, Visitor Location Register (FLR).
yang merupakan database yang berisi informasi sementara mengenai pelanggan, terutama mengenai lokasi dari pelanggan pada cakupan area jaringan. Kemudian Authentication Center (AUC) digunakan untuk mengontrol penggunaan jaringan yang sah dan mencegah pelanggan yang melakukan kecurangan. Yang kemudian bagian yang berikutnya, Equipment Identity Register (EIR) merupakan database yang berfungsi sebagai pusat untuk validasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI. Kemudian karakteristik 2G. Berikut adalah beberapa karakteristik utama dari 2G, yaitu menggunakan sistem digital untuk mengirimkan data, memiliki kualitas suara yang lebih baik daripada 1G, mendukung pengiriman dan menerima SMS, dan memiliki keamanan yang lebih baik daripada 1G. Kemudian ada standar 2G sendiri ini. Yang pertama, GSM (Global System for Mobile Communication). Yang kedua, CDMA (Code Division Multiplex Access). Yang ketiga, IDEN (Integrated Digital and Sunset Network). Yang keempat, 2,5G dan 2,75G. 2G juga memiliki dua varian, yaitu 2,5G dan 2,75G, yang juga dikenal sebagai GPRS. Menambahkan dukungan untuk data seluler berkecepatan rendah 2,75G, yang juga dikenal sebagai EDGE, yang meningkatkan kecepatan data 2,5G. Penggunaan 2G saat ini masih digunakan di banyak negara, terutama di negara-negara berkembang. 2G menawarkan biaya yang lebih rendah daripada teknologi seluler yang baru, sehingga masih menjadi pilihan yang populer untuk penggunaan yang memiliki anggaran yang terbatas. Sekian dari video saya. Kalau ada kata-kata yang salah atau sebutan yang mungkin tidak sesuai, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.